Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Tuan Bapak Ketua Ketua RT 1 sampai RT 4 beserta staf. Yang saya hormati para sesepuh RW 07 dan yang saya cintai anak-anak Karang Taruna yang hadir di sini. Yang terhormat kepada para Dedi sebagai calon ketua RW 07 sampai 2. Izinkan saya berdiri di sini, duduk di sini untuk membacakan visi misi sebagai calon ketua RW 07 periode 2022 sampai 2022. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tadi Pak moderator kemudian memperkenalkan diri bahwa nama asli saya Cahya Dinajak. Mungkin warga sini ada yang mengenal dengan Pak Ginggit. Kalau Pak Cahya ya kenal. Jadi aslinya itu Pak Cahya. Pak Ginggit itu panggilan pokoknya nama sehari-hari. Untuk itu saya akan bacakan visi dan misi untuk calon ketua RW 07 nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Warga RW 07 Kelurahan Sarijadi dengan dan religius serta selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan pola kerja yang amanah, jujur, dan transparansi sebagai pengabdian sosial kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pembinaan dan bimbingan serta kerjasama terhadap lembaga masyarakat yang ada di lingkungan RW 07 seperti rukun tetangga atau RT, Karang Taruna, PKK maupun DKM agar lebih berkembang, maju dan kreatif dalam mengikuti perkembangan zaman dengan berbasis kepada informasi teknologi atau IT. Yang ketiga, akan menata dan menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk dikembangkan sebagai langkah kebijakan dalam membangun warga RW 07. Antara lain akan tertibnya terbinanya data kependudukan, terciptanya kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif, produktif, dan dapat menunjang ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat RW 07. Juga akan melestarikan budaya kita, budaya tradisional dan kearifan lokal. Dan poin yang terakhir, poin 4, akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga yang lainnya atau baik itu internal dan eksternal untuk menunjang pembangunan di lingkungan RW 07. Sebelumnya ngasih tahu semuanya saja. Nah, itu visi dan misi program apa saja yang akan saya kerjakan untuk 3 tahun ke depan. Ini secara intinya dari misi tadi yang pertama itu ada amanah, jujur, dan transparansi. Nah, poinnya adalah pengelolaan keuangan yang transparan dengan cara laporan keuangan secara terbuka dan akan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat. Poin B-nya pengelolaan administrasi yang tertib. B-nya aset-aset yang ada akan ditata lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat seperti gedung serbaguna ini atau lahan parkir ini atau lapangan olahraga atau sarana lainnya kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
dengan laporan keuangan yang terbuka, transparan. Poinnya, dalam hal penyelesaian program dan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan akan dilaporkan secara juga transparan sebagai atau terbuka ya pada masyarakat. Kegiatan apa yang akan saya lakukan, kegiatan apa. Setiap ada kegiatan kita akan laporkan secara transparan. Untuk yang keduanya, RT maupun pemuda Karang Taruna, ada PKK juga sebagai mitra kerja RW 07 akan diberikan otonomi yang lebih terbuka dalam menjalankan fungsi dan tugas serta wewenangnya. Dengan demikian partisipasi masyarakat itu akan lebih kreatif, lebih maju dan berkembang. Poin B-nya, membantu dan bekerja sama dengan pihak DKM dalam pengembangan siar agama, terutama untuk generasi muda dan anak-anak. Poin C-nya, akan meneruskan kegiatan ataupun program kerja yang belum diselesaikan oleh Bapak RW yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan, Pak. Tenang. Poin tiganya, potensi yang ada di masyarakat akan dikembangkan. Pemuda, misalnya pemuda yang terampil akan diajar, dibina untuk menciptakan inovasi kreasi untuk menemukan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat di masyarakat RW 07. Ataupun pemuda yang belum bekerja akan diajak, dibina menjadi tenaga yang siap pakai atau terampil dengan nanti ada program pelatihan. Nah, ini poin C-nya, insya Allah ini semuanya untuk menunjang ekonomi. Kita akan bangun warung ya, warung RW 07 dengan sistem syariah gas dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Untuk peningkatan dan pembinaan di sini antara lain koordinasi internal di masyarakat secara intensif akan dikembangkan, yaitu dengan cara silaturahmi, baik itu bulanan, triwulan atau tahunan, agar terbinanya kerukunan, kerjasama yang baik di antara warga RW 07. Untuk koordinasi eksternal keluar dengan lurah atau dengan camat itu akan lebih ditingkatkan, termasuk dengan instansi atau lembaga lain. Ini dalam rangka kemajuan RW 07 Kelurahan Sarijadi. Mungkin itu sebagai besar undang kerja. Saya hormati Bapak Ketua RW 07. Oh iya. Saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh, ibu-ibu sekalian, panitia Bapak RW 7, Pak Cahaya Ginanjar, Kak Haikal sebagai moderator, alhamdulillah, dan intinya rasa syukur ucapkan ya, karena takdir Allah lah yang menempatkan kita hari ini di sini. Kalau bukan karena takdir Allah tidak bisa terjadi hal ini. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu dengan Pak Hanto, ya, takdirnya saya tidak bisa hadir, ya tidak bisa hadir. Tapi hari ini takdirnya bisa hadir, ya alhamdulillah, ini takdir kita. Jadi walaupun siapapun juga nanti yang akan terpilih, kita percaya bahwa itu adalah takdir Allah. Ya, yang pertama. Yang kedua, untuk visi dan misi saya pikir sudah tersebar kepada masyarakat, tinggal dibaca saja karena tadi juga Pak Ginkin membaca visinya. Nah, tapi kalau misalnya penasaran mau saya baca, ingatlah visi Allah.
Jadi visinya sederhana saja, menjadikan rukun warga 07 Kelurahan Sarijadi yang aktif, kreatif, inovatif, bersahaja, sejahtera, dan bermartabat. Itu visinya sederhana saja. Misinya hanya satu, ya, misinya hanya satu, program pelayanan publik yang prima. Jadi semua, mau pendidikannya, mau agamanya, mau kebersihannya, mau segala macamnya, RW harus melakukan pelayanan publik yang prima. Semuanya untuk publik. Tidak ada alasan apapun juga RW untuk tidak melayani publik. Ya, yang bukan RW yang harus melayani, tapi RW yang harus melayani semua apa yang dibutuhkan oleh publik. Itu adalah visi dan misinya. Nah, karena Pak Ingin tadi hanya memakai 7 menit, boleh nggak saya pakai 50 menit. maksimal 15 menit? Hanya bisa nanti untuk satu visi dan misi. Jumatan wae ngomong 10 menit, ini 15 menit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian saja saya mau ini forum luar biasa buat saya. Ya, pertama kali sejak saya hadir di sini. Sekalian perkenalan secara pribadi. Saya Dedi Darmawan. Saya orang Bandung, lahir di Bandung. Anak pertama dari orang tua yang bernama Dana Setia, Ibu Uci Garnasi. Saya 5 bersaudara. Saya Iwan Gunawan, dosen Unpas, Indra Ridwan, dosen ISBI, Ike Garnika, istrinya calon sekda yang tidak jadi, sekarang menjadi Kepala Dinas Pariwisata Jawa Barat. Yang bungsu namanya Budi Setiawan, atau kalau teman-teman sekarang taruh nama apa Budi Dalton. Ya, Budi Dalton itu adik bungsu saya, ya. Bungsu saya jadi 5 orang. Saya harus klarifikasi, saya memang bukan asli Sarijadi, ya, saya lahir di Buah Batu, di BBC. Di sana saya lahir, tapi kemudian tahun 96 saya menikah orang Sukasari di katanya resmi asrama polisi. Kemudian tahun 99 saya alhamdulillah mendapatkan rumah yang di Jalan Sari Manis 7 tahun 99. Ada saksinya di sini tahun 99, Ibu dan Ibu beliau di tahun 99. Tapi kemudian saya baru pindah ke sini tahun 2016, ya. Tahun 2016 saya baru pindah ke sini sampai saat ini, dan saya sudah diniatkan dengan istri saya sudah nyaman di sini, dengan masyarakat ini juga sudah enak kan, ya. Kemudian kalau misalnya ada informasi bahwa saya memang sibuk, ya memang masih aparat pemerintah sampai saat ini, insya Allah pensiun 1 Desember 2022, masih di Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, ya, mudah-mudahan berakhir dengan baiklah insya Allah, karena kami di PNS yang benar saja menegangkan, apalagi yang salah. Sehingga kami benar-benar harus taat betul terhadap asas bagi PNS. Oleh karena itu mungkin Allah mentakdirkan saatnya saya jadi atau tidak jadi ketua RW sudah harus bermasyarakat. Tapi kepada kita sekalian, saya masih ingat, untuk saksinya ada Pak Hanto di sini. Ada satu program dari dinas saya yang saya sudah sosialisasikan sejak tahun 2017 saya di sini. Ya Pak Hanto, ya, kita sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Dan saya masih ingat, saya sudah menawarkan kepada warga melalui Pak Hanto tentu, ya, melalui teman-teman, sok atuh sahat badai janten THL, dulu itu namanya THL, ya, tenaga harian lepas. Bahkan ada yang saya tawarkan, tapi ternyata tidak ada respon. Sehingga ya bagaimanapun juga yang mau yang datang ke sini yaitu yang digaji oleh DLHK. Mereka itu sebetulnya kerjanya bukan di sini, ya. Maka dari tahun 2017 saya masih ingat, saya diizinkan oleh Ibu Yuce untuk itu tadinya TPS liar yang di SMPBM gitu. Dan akhirnya kami kelola untuk saya belajar pengelolaan. Dan setelah selesai bulan Januari 2021 kemarin, Bapak dan Ibu sekalian, ini akan dijadikan program inovasinya RW 7.
Ya, saya yakin program saya yakin di sekitar Bapak dan Ibu sekarang di sini masih kena air unggul karena DLH Kota Bandung sedang menaikkan tarif apa? Menaikkan 100% katanya. Bapak dan Ibu sekalian, menaikannya itu hanya 100%. Hanya. Hanya 100%. Kenapa saya sebut hanya? Karena konotasi orang ketika naikkan 100%, pikirannya jutaan begitu. Naikkan persen 100%, mohon Pak RT saya mananya tadi. Ayo. Oh, itu ada ya. Bapak ke rumah, gitu kan? Ada yang Rp5.000 saya makan. Nah itu jadi cuma 10.000. Mohon maaf, cuman kenapa saya sebutkan cuma 10.000? Ya naiknya 100%-nya dari hal yang kita bayar sehari-hari ini. Kenapa? Karena memang pengelolaan sampah mahal, Pak. Tapi saya punya jawaban, nggak usah dibayar nanti, Pak. Nggak usah, kalau nggak mau naik, nggak usah dibayar. Saya bicara sebagai sekretaris, nggak usah dibayar. Tapi asal kelola sendiri aja. Yang tadi 5.000 jadi 10.000. Punten bisa kan? Ayah ahli hisab gitu. Bukan narokon kan? Komunitas masagid di Sukawarta, Kang Dian, dia ngerokoknya di Samsul. Saya bilang dia ngerokok di Samsul, dia seberapa sehari, ya sabungkus lah. Seberapa sabungkus kematian dia ngerokok, ya paling katanya seberapa 20.000. Bulan seberapa 600.000. Iya mayar sampah 6.000 sebulan. Ngarokok 600.000. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakinkan karena saya sudah dibantu, ayo Bu Neng, oh iya, saya sudah dibantu dengan timnya Sri Kandi, bisa mengolah sampah habis di sumber termasuk residu dan itu uangnya untuk masyarakat nanti ya. Catat, itu bukan janji tapi sudah dibuktikan. Catat, ini menjadi program terutama untuk masyarakat RW 7 ya. Bapak dan Ibu tahu waktu Bapak Wakil ke sini, Bapak Wakil Wali Kota ke sini, beliau menanyakan apa yang bisa dibangun. Saya pada saat itu masih belum bicara dengan Pak Anto, biar saja karena memang saya pikir saya masih sibuk. Jadi pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah akan menjadi nomor satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat merasakan bertetangga dengan di lingkungan perumahan, berbeda dengan kami yang waktu di Aspol. Ya. Sungguh sangat nikmat, Karena apa? Memang kita sebelum orang lain, maka tetangga dulu lah yang harus sejahtera. Izin saya ke Pak RT, telepon Pak RT, zaman COVID ini, apakah ada di RT kita yang tidak bisa makan? Oh, ada di rumah. Saya telepon Pak Anto, Pak RT, ada nggak di RT kita yang tidak bisa makan? Karena apa? Itu yang paling utama yang harus diperhatikan kepada masyarakat. Siapa yang tidak bisa makan? Siapa yang tidak bisa sekolah? Siapa yang tidak bisa hidup? Itu yang akan menjadi perhatian. Dan bagaimana kita mudah-mudahan. Selanjutnya adalah untuk menjadi RW itu adalah kolaborasi, kerjasama, bukan kerjasama. Jadi kerjasama, kerja bersama-sama bekerja bersama-sama, pokoknya bekerja sama. Nggak bisa satu orang RW kerja sendirian, nggak mungkin. Kita akan berbagi tugas. Programnya, visinya yang disebutkan oleh Pak Gini, nah itu semuanya. Saya juga ikutan beliau waktu itu aja yang disebutkan oleh beliau. Itu yang akan kita laksanakan. Udah bagus-bagus, transparansinya, terus karang tarunanya, berkembang segala macam lah, insya Allah ya. Terakhir mohon izin ya. Alhamdulillah saya bukan sombong. Bapak dan Ibu sekalian, saya jadi atau tidak jadi ketua RW, punten balikan persepsinya ya. Manfaatkan saya. Sangat manfaatkan saya. Ya. Baru saya bicara dengan sini untuk bicara dengan siapa? Dengan siapa Bapak dan Ibu manfaatkan. Ini bukan untuk sombong, tapi saatnya mungkin saya manfaatkan saya. Ya. Apapun juga manfaatkan. Mau dengan PUPR-nya, mau dengan istiqabilnya, mau dengan istrinya. Saya dari istri 27 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi istri itu
baktinya. Ya, 27 tahun di Disbudparnya 2 tahun 3 bulan. Sekarang di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi manfaatkan saya. Ya, jadi atau tidak jadi ketua RW, saya ingin memberikan kontribusi. Karena Bapak dan Ibu lebih paham dari saya, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Mohon izin, ini ada ketua RW, itu ya. Anissa 59, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kalau kita berbicara ulil amri di antara kamu, maka ulil amrinya RW itu adalah di pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dengan Perwal 281 tahun 2015 menelurkan PIPPK, ya, program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Itu jelas-jelas rempuk warga. Apa yang diinginkan oleh warga itu bisa dipenuhi melalui program PIPPK. Ya, dirubah melalui Perwal 15 tahun 2019 lebih menusuk lagi. Jadi saya sepakat sekali dengan Pak Ginggit, nanti tentu akan kita kerjasamakan. Transparansi terbuka tentang dana di BPK itu akan saya demi Allah nggak akan pegang uang itu, enggak. Kalau saya ditakdirin jadi ketua RW, pegang uang itu kebenaran, teratur, transparansi, akuntabilitas jelas. Biar KPK datang ke sini periksa aja, nggak apa-apa. Jelas itu untuk warga. Jelas itu untuk warga. 1 rupiah pun juga tidak boleh diambil oleh RW, tidak boleh diambil oleh kelurahan, tapi untuk warga ada peraturan. Jelas untuk apa? Untuk infrastrukturnya, untuk ya segala macam. Insya Allah kepada ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya Didi Darmawan, bahasa Sundanya hade goreng ngomong. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang nggak enak. Kalau ada kata-kata yang kurang bagus dari saya, karena saya memang manusia, ya, tempatnya salah. Tapi kalau ada bahasa-bahasa yang bisa membuat enak, ya tentu itu karena kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa yang kalangkung, mau dibanding langsung sudah. 1 menit, wah hebat. Atau sekarang. Pada ibu sekalian, saya punya tim di sana namanya tim sabar. Jangan dilihat mereka dari mana, tapi apa yang mereka lakukan. Saya tawarkan kepada teman-teman di sini juga untuk program selanjutnya. Tim itu namanya tim sabar. Sabar itu sampah menjadi barokah. Dulu sampah, sekarang rupiah. Dulu sampah menjijikan, sekarang sampah menjanjikan. Dulu sampah membahayakan, sekarang sampah membahagiakan. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang Pak. Mana Pak?